Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang IHSG dan potensi-potensinya ya. Nah, kita langsung saja tanpa basa-basi ke chart. Di sini di chartnya saya sudah ke IHSG ya. Dan pada hari ini pada tanggal 4 Maret IHSG berhasil mantul ya, mantul dari MA400. Warna pink tua ini MA400 ya, bisa lihat di sini 400-nya warna pink tua ya. Dan IHSG-nya berhasil mantul sekaligus menutup shadow pada penurunan tanggal 29 Januari ya. Berhasil ditutup gitu. Kita garis dulu biar lebih jelas. Nah, di sini kan garisnya sudah tertutup rapih ya, bahkan nggak jebol, langsung mantul. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Maretnya IHSG akan rebound ya, akan rebound. Dan reboundnya ini sebuah awal ya, bukan akhir. Jika kalian jeli untuk melihat chart, IHSG ini membentuk sebuah pola, yaitu double bottom. Lebih singkatnya huruf W ya, akan membuat huruf W. Kita gambar huruf W. Nah, huruf W dari atas ini ke bawah, satu ke atas. Nah, sekarang ke bawah. Selanjutnya IHSG tinggal meneruskan garis ke atasnya biar jadi huruf W yang sempurna ya, atau double bottom istilahnya ya. Mungkin pada bulan April IHSG bisa ke area 8.413 ya pada bulan April, dan kemungkinan pada bulan selanjutnya IHSG bisa tutup gap. Jadi sebelum breakout resist ya di angka 8441, IHSG akan turun dulu ke area sini. Turun ke area sini. Nah, turun ke area sini. Lalu setelah turun bakal breakout dia ya. Bakal breakout ke tutup gap ya. Tutup gapnya ini di 8929 seperti itu ya. Dan setelah kembali ke angka 9 ribuan, mungkin pada kuartal ketiga atau kuartal keempat IHSG bisa mencetak all time high ke 10.000 ya. Dan kemungkinan tingginya newsnya ketika ke 10.000, MSCI memasukkan banyak saham Indonesia ke dalam indeksnya seperti itu. Dan pada kuartal 2 MSCI berkemungkinan memasukkan beberapa saham dari IHSG ke indeks mereka ya. Dan untuk kuartal 2 MSCI masih lama banget. Dan belum ada tanda-tanda saham berpotensi karena sekarang sahamnya pada nyungsep semua ya. Jika untuk melihat saham yang berpotensi harus menunggu sampai 1 bulan sebelum indeks diumumkan itu ya, seperti itu. Nah, kemungkinan IHSG forecastnya seperti ini, membentuk huruf W dan kemudian breakout lalu mencetak all time high di kuartal 3 atau kuartal 4 di 10.000 ya. Nah, di sini ada saham-saham yang berpotensi nih, saham turun tapi berpotensi banget. Ya, itu pertama-tama dari saham PAPP dulu ya. Nah, pertama dari brand. Di sini brand ya. Brand ini udah turun banget. Kenapa brand berpotensi naik? Karena ini harga brand terancam banget nih. Jika brand terus turun, kemungkinan ditendang dari MSCI ya. Jadi brand harus bertahan di angka 9 ribuan agar bertahan di MSCI. Dan mungkin harus naik lagi jika ingin bobotnya naik gitu ya, seperti itu. Dan untuk brand ini free floatnya kecil banget loh. Kita langsung cek di sini. Kita langsung cek untuk brand ini free floatnya kecil banget. Kita langsung cek. Mungkin free float di Stockbit atau di manapun ya 12%, tapi free float aslinya hanya 6,43% ya. Kecil banget free floatnya. Karena sahamnya dikuasai oleh PT Barito Pacific sebesar 64%, Green Era Energy sebesar 22%, dan Jupiter Tiger Holding sebanyak 3,33%, dan Zhaochai VCC Prime Hill Fund sebesar 3,17%. Dan retailnya hanya diberi 6,43%. Ini kering banget. Dan KSEI BEI mewajibkan free float sebesar 15% dalam 2 tahun kalau nggak salah ya. Dalam 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa lagi. Pokoknya free float 15%. Dan brand ini terancam banget ya.
karena free float yang super kecil sekali untuk brand ini. Dan brand meski free floatnya kecil, dia harus mempertahankan harga 9.000 agar bertahan di MSCI. MSCI nggak peduli free floatnya sekecil apapun, jika memenuhi syarat mereka nggak akan ditendang seperti itu. Dan permintaan 15% free float itu permintaan dari regulator saja ya. MSCI nggak mewajibkan, tapi MSCI ingin transparansi seperti ini ya. Dan BEI telah melakukan transparansi di Bursa Saham Indonesia seperti itu. Sekarang yang berpotensi ini saham PPP lagi nih, yaitu cuan ya, yaitu saham cuan. Kenapa saham cuan berpotensi? Karena cuan sudah junam banget ini. Untuk mempertahankan MSCI, cuan perlu stay di angka 2000-an ya. Dan sekarang harganya 1.335. Nah, dan cuan ini kebetulan menyentuh MA 400. Dan MA 400 itu biasanya kuat banget ya. Menjadi pertahanan terakhir terkuat, dan jika ditembus ya makin dalam seperti itu ya. Nah, di sini cuan menembus MA 400 dan kebetulan di broker summary-nya ada SS ya. SS ini biasanya dipakai oleh fund ya, fund manager, oleh korporat, dan mungkin oleh SWF atau oleh Danantara ya, seperti itu. Dan kebetulan banget ini pada hari ini yang beli SS ya, yang nampung di bawah SS, dan yang jualan retail ada OD dan XL seperti itu. Kita cek untuk cuan free floatnya berapa sih? Untuk cuan SH berdasarkan ticker ya, kita titik cuan. Tunggu sebentar, sedang loading ya. Nah, sudah keluar. Free float cuan ini juga terancam banget, hanya 8,04%. Dan BEI kan inginnya 15%. Ini hanya 8,04%, dikit banget. Tapi masih ada waktu untuk Pak Prayogo Pangestu untuk menaikkan free float dari cuan dan brand ya. Ini Pak Prayogo ini punya 84%, dan Green Property punya 3,26%. Ada DBS Bank punya 1,45%. Ada HSBC ini punya 1,09%. Bank of Singapore punya 1,04%, dan Standard Chartered Bank punya 1,02%. Sebelumnya daftar pemegang saham ini nggak ada, dan karena daftar saham pemegang di bawah 5% ini nggak ada, maka free float sebelum ada daftar 1% ini, free float ini besar banget untuk cuan ya. Dan sekarang sudah ketahuan yang mempunyai di atas 1%. Dan ini memudahkan MSCI untuk memfilter saham-saham Indonesia. Seperti itu ya. Meski free floatnya rendah, MSCI nggak peduli, yang penting free float market cap-nya cukup dan datanya transparan. Seperti itu. Dan cuan ini ada 8%. Dan kenapa cuan menarik? Karena cuan harus mempertahankan posisi di MSCI, jangan sampai ditendang. Karena proyek mereka sedang besar banget ya. Dan keuntungan masuk MSCI itu untuk menerbitkan bond atau surat utang yang lebih murah, seperti itu ya. Karena saham yang masuk MSCI itu gengsinya naik, jadi gampang dapat pinjaman, seperti itu ya. Nah, cuan ini jika mantul ya, misalnya besok ini naik 3 atau 5%, maka cuan bisa mendekati MA 200 di sini. Misalkan saya beli di angka 1420 ya, maka kesininya ke MA 200-nya ini 20%. Besar banget loh. Jadi belinya jangan langsung di bawah, jangan, tapi tunggu dulu apakah cuan benar-benar rebound atau enggak gitu. Jadi belinya di atas, jangan beli di bawah banget, karena takutnya nanti dibawa ke bawah lagi ya, makin dalam. Jadi seperti itu. Kenapa saya contohkannya beli dari ke atas? Karena menunggu rebound terlebih dahulu. Dan jika rebound, maka ada potensi mendekati ke MA 200. Dan ini ke MA 200 ini hampir 20% ya, besar banget. Seperti itu. Kita cek saham Pahapi ya. Apakah bagus saham Pahapi? Cek dulu ya. Oh, saham Pahapi juga bagus nih di MA 200. Dan kebetulan sekali di
broker sahamnya nggak ada yang menarik ya. Meski ada AK ini robot ya, robot trading dari asing. Kita cek dulu ini Raja ada siapa aja sih yang punya lebih dari 1%. Kita cek Raja. Kalau di Ratu tuh ada Pak Pepe di Ratu ya. Kalau di Raja ada Pak Pepe nggak ada, ternyata Pak Happy doang ya. Nggak ada. Dan ini free float dari Raja ini besar banget, 23%. Ini mantep banget untuk Raja ya. Dan di Raja ini nggak ada Pak Pepe. Kita cek kalau di Ratu ini ada Pak Pepe nih kalau di Ratu. Kita cek di Ratu ya, SH Ratu. Kita berdasarkan ticker Ratu. Kita tunggu sebentar. Nah, di Ratu ada Pak Pepe, yaitu Chandra Daya Investasi. Ini milik Pak Pepe. Lalu PT Petrindo Jaya Kreasi ini cuan ya, milik Pak Pepe juga ini ya. Dan kalau Chandra Daya Investasi kalau nggak salah ini milik anak usaha dari TPIA atau cuan ya, saya lupa lagi. Lalu ada Petrosi. Di Petrosi ini milik Pak Pepe juga, Petrosi. Dan ini Chandra Daya Investasi niat banget agar tidak masuk ke daftar pemegang saham di atas 5%. Kepemilikannya yaitu 4,99%. Dengan kepemilikan di atas 1% kelihatan, maka Chandra Daya Investasi ini kelihatan banget ya. Dan free floatnya ini 20%, besar banget di Ratu. Dan Raja ini menarik nih di MA 200. Jika Raja berhasil rebound besok, Raja bisa ke MA yang ungu ya. Misalnya saya beli di sini ke MA ungu berapa persen? 16%, besar banget. Lalu kita cek Ratu ini Ratu kurang menarik, tapi Ratu biasanya terseret oleh Raja ya. Jadi kalau mau beli Raja harus beli Ratu. Dan di broker summary-nya mirip banget ya, CCAK. Kalau nggak salah Raja CCAK ya, cek dulu saya, takut lupa. Iya, CCAKOD. Yang belinya itu dia doang gitu yang belinya. CCAKOD, nah benar kan? CCAKOD. Yang belinya dia doang. Bandarnya itu satu orang mungkin ya. Jadi dia beli 2 saham sekaligus, Raja dan Ratu. Jadi kalau Raja naik, Ratu naik gitu. Saling mengikuti ya. Dan di Ratu ada Pak Pepe, seperti itu ya. Jika Pak Pepe naikin sahamnya, mungkin sekarang Ratu bisa naik ya, meninggalkan Raja. Dikarenakan Ratu ada Pak Pepe, jadi bisa mengikuti saham-saham Pak Pepe yang lain ya. Bisa masuk ke list daftar saham Pak Pepe daripada Pak Happy. Gitu, seperti ya. Tadi saya menyebutkan pertama brand, kedua cuan, ketiga Raja, keempat Ratu. Itu saham yang berpotensi menurut saya ya. Di luar saham energi ya. Dan itu saham Ratu saham energi ya, Raja dari saham energi ya, maaf. Brand energi juga, energi panas bumi ya. Lalu Raja itu kalau nggak salah energi apa ya? Saya lupa lagi Raja. Kita cari aja Raja. Kalau nggak salah gas deh. Nggak salah gas ya. Dari Raja. Sebelumnya jasa. Oh, ternyata ini dari pertambangan minyak dan gas bumi ya. Dan kebetulan harga gas ini lagi naik banget ya. Gas bumi lagi naik banget. Dikarenakan dari Qatar dihentikan ya. Karena selatnya ditutup oleh Iran dan Amerika Serikat. Jadi Raja ini berpotensi banget energinya ya. Dan brand juga sama. Energi dari panas bumi ini berpotensi banget untuk mengganti LNG ya. Mengganti gas yang langka di pasar global. Untuk Korea Selatan, China, dan Jepang. Karena ketiga negara ini pembangkit listriknya didominasi oleh gas ya. Memakai pembangkit listrik tenaga gas. Seperti itu. Jadi brand, cuan, Raja, Ratu, 4 saham itu ya yang saya jagokan untuk beberapa minggu ke depan ya, seperti itu. Dan ini bukan ajakan jual dan beli, ini hanya sharing saja ya, sharing informasi seperti itu. Dan terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.